Menangis bisa bikin kita kurus. Kok bisa ya? Menurut detik.com, menangis dapat meningkatkan kadar kortisol kita. Ketika tingkat kortisol tinggi, tubuh akan jadi lebih baik dan memberikan energi pada diri kita. Ketika kita menangis, air mata yang keluar akan menghilangkan zat beracun dari tubuh, sama seperti buang air kecil dan berkeringat. Menangis juga dapat membakar kalori sebesar 1,3 kalori per menit. Selain itu, menangis selama 20 menit dapat membakar kalori sampai dengan 26 kalori. Nah, kalian ingin kurus? Cobalah kalian untuk menangis. Kalian kesepian? Sebaiknya cepat-cepatlah kalian cari teman karena kesepian efeknya sangat berbahaya. Menurut psikolog John Cacioppo dari Universitas of Chicago, efek kesepian itu sangatlah membahayakan. Kesepian bisa meningkatkan resiko bunuh diri, baik tua maupun muda. Orang kesepian stresnya jauh lebih tinggi dan tingkat tekanan darahnya tidak teratur. Orang kesepian juga akan merusak efisiensi tidur. Orang jadi lebih sering di tempat tidur tapi nggak bisa tidur. Pada orang dewasa, kesepian sering menyebabkan depresi atau kecanduan alkohol. Bahkan kesepian bisa menyebabkan kematian. Nah, bagi kalian yang kesepian atau jomblo, berhati-hatilah karena itu berbahaya. Tahukah kalian mitos dan faktanya kenapa ayam berkokok di tengah malam? Nah, mitosnya di masyarakat, ayam yang berkokok di tengah malam itu karena sedang melihat adanya gangguan makhluk gaib. Bahkan ada yang percaya kalau itu adalah pertanda buruk yang akan terjadi. Padahal faktanya, para ilmuwan bilang ayam berkokok pada tengah malam itu karena kepekaan hormon suhu tubuh ayam dari dingin ke hangat, dan itu menandakan besok cuaca akan cerah. Nah, jadi paham kan kenapa ayam berkokok? Tahukah kalian kenapa kita merinding saat ketakutan, berada di tempat gelap, atau saat ketemu calon mertua? Nah, dalam dunia medis, merinding juga dikenal sebagai refleks pilomotor. Refleks di mana otak akan langsung mengaktifkan mode siap siaga terhadap ancaman dan tubuh akan memproduksi hormon bernama adrenalin. Akibatnya, otot-otot kecil yang terhubung dengan folikel rambut pada kulit akan berkontraksi atau yang sering disebut bulu kuduk berdiri. Selain itu, kulit juga akan tampak berbintik menonjol. Pada zaman prasejarah dahulu, refleks pilomotor ini sangat berguna ketika setiap hari orang-orang dihadapkan dengan ancaman yang serius seperti serangan binatang buas. Nah, jadi mengerti kan kenapa kita merinding? Kalian tahu nggak, kaos kaki bekas, kentut, hingga air bekas mandi bisa terjual mahal? Nah, beberapa waktu lalu seorang pengguna Twitter memperlihatkan akun jual beli online-nya. Ia menjual kaos kaki bekas dengan harga mulai dari Rp80.000 hingga ratusan ribu. Harga ini mengalahkan kaos kaki baru. Memang terkesan konyol, tapi produk ini sudah dibeli beberapa kali dan mendapatkan bintang 5. Ada juga pada bulan Desember 2021 lalu, seorang wanita asal Amerika Serikat bernama Stephanie Matto menjual kentut dalam toples dengan harga $500 Amerika atau sekitar 14,4 juta rupiah. Gak cuman itu, ada seorang lagi bernama Belle Delphine asal Inggris yang menjual air bekas mandinya dengan harga $30 Amerika Serikat, sekitar Rp447.000 per botol. Yang menariknya, semuanya habis terjual. Kok bisa ada ya yang beli kayak gini? Kira-kira buat apaan ya? Kamu suka mager atau malas gerak? Berarti benar, kamu asli orang Indonesia. Karena Indonesia adalah juara satu negara paling mager atau malas di dunia. Menurut studi Stanford University Amerika Serikat, Indonesia adalah juaranya mager atau malas gerak, mengalahkan India dan Malaysia sebagai negara paling malas di dunia. Menurut penelitian, jumlah rata-rata langkah kaki di Indonesia hanya berjalan sekitar 3.513 langkah per hari. Dan ini membuktikan penduduk Indonesia rata-rata kurang aktif dan malas gerak. Nah, menurut kalian, benarkah orang Indonesia itu malas gerak? Tulis di kolom komentar ya. Kalian tahu nggak mengapa kura-kura dan penyu bisa berumur panjang? Menurut Jordan Donini, profesor biologi dan ekologi penyu dari Florida Southwestern State College, mengatakan penyu bisa hidup selama 50-100 tahun. Bahkan ada seekor kura-kura yang berusia 189 tahun.
Menurut penelitian, ada DNA yang terdapat di dalam tubuh kura-kura dan penyu yang lebih tahan terhadap kerusakan. Kura-kura juga memiliki kemampuan untuk membunuh sel-sel yang rusak. Kemampuan ini bernama apoptosis atau proses penghilangan sel-sel yang rusak oleh organisme tertentu. Nah, inilah yang membuat kura-kura terhindar dari penyakit seperti kanker dan kerusakan sel-sel yang mempercepat kematian. Nah, jadi tahu kan kenapa kura-kura berumur panjang? Kalian para pecinta kopi, pasti tahu kan merek kopi ini? Ya, kopi kapal api. Kenapa kopi kapal api ini malah menjual kopi, bukan kapal, atau hal-hal yang berbau bisnis perkapalan? Ternyata dulu pada tahun 1927, sang pendiri kopi kapal api, yaitu Soedomo, yang awalnya ikut berjualan kopi buatan ayahnya, Go Solut, yaitu kopi bubuk Hap Honjan. Mereka memiliki banyak pelanggan dari para pelaut di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Disitulah mereka sering melihat banyak kapal bersandar, dan situlah mereka mendapatkan ide untuk memutuskan kapal api sebagai logo sekaligus merek dari produk kopi mereka. Logo kapal api ini melambangkan harapan baru, semangat juang, dan kemajuan teknologi. Nah, jadi nama merek itu bukan berarti jenis barang yang dijual ya,